ini adalah titipan bagi para pejuang-pejuang bangsa dan rakyat Indonesia. Untuk sebab itu, saya berdiri di sini atas nama emak-emak yang terzolimi. Dengan harga-harga yang selalu naik, tidak pernah turun. Harga diri Joko Widodo mungkin turun, tapi harga diri pejuang perubahan tidak akan pernah surut dan tidak akan pernah turun. Tolong dicatat untuk Joko Widodo dan kroni-kroninya. Ingat, kalian itu mempunyai kekuasaan. Itu adalah milik rakyat. Semua dana yang kalian miliki itu adalah milik rakyat Indonesia. Betul. Jangan kalian rampas, jangan kalian rampok, karena rakyat Indonesia tidak akan ikhlas, tidak akan sudi dengan kelakuan kalian semua. Betul. Tolong digarisbawahi lagi, wahai rejim yang terhormat, bahwa kekuasaan Allah yang paling terbesar adalah langit di atas langit. Tidak ada yang bisa menandingi. Allahu Akbar. Kalian punya kendala, kami Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti punya kendali. Tolong diingat itu, wahai rejim Joko Widodo dan kroni-kroninya. Dan satu lagi, tolong Joko Widodo dan rejim-rejimnya, tolong kalian pulang ke gorong-gorong dengan odong-odong. Kalau bisa, tidak usah balik lagi ke negara Republik Indonesia ini. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Demikian orasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hidup Mama. Hidup Ma. Mana Mama? Kita lanjutkan, kita tenangkan suasana ini dengan nyanyian politik oleh kakek milenial kita. Tepuk tangan kakek milenial kita. Silakan kek. Ini apa nih bagus? Ya. Ini pegang gitar ini. Oh. Nah, ada pesannya enggak sana ya? Sini. Oh, udah tua. Udah jangan. Oh, bukan. Ini iya, maju. Oke. Ya, ada. Bismillah. Hidup Pak Anies, bangkit Pak Anies, jayalah Pak Anies. Kami saudaramu, insya Allah mendukung. Tepuk tangan semua. Jujur Pak Anies, gagah Pak Anies, berani Pak Anies. Kami saudaramu, selalu mendoakanmu. Pak Anies maju terus di jalan yang lurus. Pak Anies bela rakyat, bela NKRI. Pak Anies pantang korupsi, pantang khianati. Hidup ini hanya sekali, doa setiap hari. Semoga Pak Anies jadi presiden RI. Semoga Pak Anies semuanya jadi presiden RI. Semoga Pak Anies jadi presiden RI. Semoga Pak Anies jadi presiden RI. Ya. Hidup Pak Anies. Hidup Pak Anies. Hidup Amin. Oke, lanjut Pak. Dengan Pak Agus Yunanto. Ya, kepada Pak Agus silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya Agus Yunanto. Di Timnas saya adalah sekretaris tim pemenangan luar negeri, dan di grup WA saya adalah koordinator Sobat Amin Luar Negeri dari 25 negara lebih. Saya hanya ingin kasih informasi buat sahabat-sahabat semua bahwa ternyata bukan hanya di dalam negeri dukungan kepada Amin itu begitu hebat. Dari sobat-sobat saya yang sudah saya bangun komunitasnya sejak tahun 2019 yang lalu sampai saat ini, dari 25 negara dan sekitar 500 orang sahabat-sahabat saya di hampir seluruh bagian dari dunia ini. Mereka juga mendukung Amin dengan luar biasa militansi sangat tinggi. Jadi itu perlu saya sampaikan.
ya tidak hanya kita yang di dalam negeri, yang di luar negeri juga. Mereka bilang, Pak Agus, saya bisa berbuat apa untuk tanah air? Doa, saya bilang gitu. Yang pertama. Yang kedua, kalau ada kelebihan rezeki, sampaikan rezeki itu melalui saya, akan saya sampaikan kepada yang berhak menerima atau untuk pergerakan kita selama di tanah air, selama ini berlangsung. Yang kedua, qadarullah, saya selama sidang pleno di KPU tanggal 28 Februari sampai 4 Maret lalu, saya diamanakan oleh Timnas menjadi bagian dari saksi untuk sidang pleno perolehan suara dari seluruh dunia tanggal 28 Februari sampai tanggal 4 Maret. Dan alhamdulillah perjuangan yang kami lakukan, saya lakukan bersama teman-teman luar negeri yang mendukung saya, membuahkan sebuah hasil. Contoh yang konkret adalah misalnya perolehan suara kita di Kairo di Mesir oleh teman-teman PPLN di luar negeri sana, oleh teman-teman sahabat saya di Kairo di Mesir, itu angkanya sebetulnya 6.996 suara atau 73%. Tetapi di Serekap yang muncul 30%. Jadi ketika itu saya perjuangkan di KPU, sampaikan kepada ketua KPU, Pak, bahwa ini tidak benar. Saya suarakan itu karena saya sebagai saksi di sana, dan alhamdulillah berkat data dan fakta yang saya miliki, angkanya kembali berubah, kembali ke semula, dan memang itu yang benar. Jadi yang seperti ini banyak terjadi, hanya saja kita memang harus punya bukti, data dan fakta yang valid supaya bisa mengubah perolehan suara yang harusnya A menjadi B dan sebaliknya. Mudah-mudahan dengan sidang MK yang sehari ini baru dimulai dan terus akan berlangsung sampai dengan final nanti tanggal 22 April 2024, suara kita akan bertambah sehingga setidaknya kita akan masuk pada putaran kedua, insya Allah. Itu saja barangkali singkat dari saya, masih banyak yang lain yang dapat giliran untuk bicara di depan forum yang hormat dan luar biasa ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.